menjalani pesan pahlawan kesehatan garda terdepan ini. Bersama kita pasti bisa. Kita bisa karena biasa. Sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suryati Aminan, Ketua Umum Perwati Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia dan Wakil Ketua Umum PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah melewati hari Natal 2020 dan akan menyambut tahun 2021, izinkan saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Di penghujung tahun ini, di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, banyak duka yang terjadi di tengah-tengah kita. Nyawa manusia sudah seperti tidak ada harganya. Satu persatu para pejuang pergi menghadap Sang Khalid. Mereka yang menjadi garda terdepan melawan COVID-19 telah berguguran. Sepucuk surat yang menyayat hati kita datang dari seorang dokter sebelum menghembuskan nafas terakhirnya untuk menghadap Sang Pencipta. Semoga surat ini yang saya bacakan dapat menyentuh hati masyarakat untuk tetap berada di rumah dan patuhi protokol kesehatan senantiasa. Ketahuilah bahwa COVID-19 ini benar-benar ada di tengah-tengah kita. Sayangin diri kita dan keluarga kita. Pesan singkat berupa sepucuk surat untuk kalian semua warga Indonesia. Inilah sepucuk surat pesan singkat dari almarhum Dr. inisial AMP, seorang dokter di rumah sakit swasta yang tengah berjuang membantu pasien COVID-19, tapi akhirnya beliau meninggal dunia karena terpapar COVID-19 saat membantu pasien di rumah sakit tersebut. Bersama sepucuk surat dokter dari garda terdepan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat, mari kita simak bersama. Saya seorang dokter garda terdepan melawan wabah. Sejak timbulnya wabah, kami semua tenaga medis menghadapinya sebagai peperangan tanpa asap senapan. Dan tanpa ragu, kami bergabung dalam medan perang. Pertahanlah melawan wabah. Kami menganggap diri kami adalah prajurit yang berkewajiban maju ke depan dengan darah dan daging melawan wabah penyakit, merebut nyawa seseorang dari cengkraman malaikat maut. Namun sebenarnya kami juga hanyalah manusia dan bukan malaikat. Di area isolasi penyakit yang paling berbahaya, pakaian pelindung yang kami pakai harus betul-betul sangat tebal dan ketat. Dengan demikian baru bisa menjamin keselamatan hidup kami.
Masker harus pakai 2 lapis, pembungkus sepatu atau shoe cover pakai 2 lapis, sarung tangan pakai 5 lapis di bagian luar kacamata pelindung. Masih harus pasang masker pelindung setiap 5 jam sebagai satu shift setelah memakai pakaian pelindung. Kami tidak bisa makan, minum, ataupun ke toilet. Dengan mengenakan pakaian isolasi yang rapat, tidak tembus udara, dan kacamata pelindung, seluruh tim bekerja sama dengan keras dalam perjuangan. Semua orang merasakan keterbatasan fisik. Ketika kami melepaskan pakaian pelindung, pakaian di dalam kami basah kuyup seluruhnya. Pada bagian wajah kami timbul garis-garis guratan bekas kacamata pelindung. Ada dokter sudah teramat capek. Badannya sudah hampir ambruk setelah masuk dalam penyangga dan minum seteguk air. Kembali harus masuk ke area isolasi untuk melanjutkan bekerja. Ada juga dokter yang jari tangannya terluka setelah dibungkus rapat dengan kantong plastik. Kembali ke tempat berjuang di garda depan. Kami juga punya orang tua, kami juga punya anak dan keluarga. Kami tidak memikirkan keselamatan diri kami, tidak memikirkan apakah diri sendiri hidup atau mati. Demi merebut nyawa manusia dari malaikat maut. Semuanya adalah agar bisa memenangkan peperangan ini. Dan saudara semua bisa melepaskan masker dan menghirup udara segar. Teman-teman semua, mohon kalian bekerja sama dengan negara, bekerja sama dengan kami, dengan kesadaran sendiri, mengisolasi diri, jangan keluar rumah, dan melakukan perbatasan diri yang tentu tidak menyenangkan. Bolehkah sehingga kita layak terhadap pengorbanan para tenaga medis? Jangan sia-siakan air mata kami. Kalian pikir keluar rumah sebentar, tidak masalah. Dia juga pikir keluar rumah sebentar, tidak masalah. Besok semua orang keluar rumah. Semua, maka peperangan ini akan mengalami kemunduran ke belakang lagi. Bila 1 orang, 2 orang, 3 orang hanya memikirkan dan mementingkan kesenangan diri sendiri, maka sebuah perjuangan sebelumnya dalam peperangan ini akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, maka mohon semuanya agar bisa bekerja sama untuk tidak keluar rumah. Jagalah pikiran dan perasaan dengan baik. Rumah yang menurut kalian adalah tempat yang membosankan, bagi kami para tenaga medis dan petugas yang berjuang di garda depan melawan wabah adalah tempat yang kami ingin pulang, tapi tidak bisa pulang.
Masa yang sulit ini, apakah bisa segera terlewatin? Tidak hanya tergantung pada para tenaga medis, melainkan juga mengandalkan kita setiap orang. Asalkan kita semua tidak keluar rumah, maka kita bisa memusnahkan wabah ini. Mencegah dan mengendalikan wabah adalah tanggung jawab setiap orang. Semua petugas medis di garda depan berusaha mencegah dan mengendalikan wabah dengan mendahulukan keselamatan orang banyak di atas keselamatan mereka sendiri. Maju terus di tengah kesulitan dalam merawat virus. Terima kasih mereka telah membangun pertahanan pengaman untuk semua masyarakat. Demikian sepucuk surat dari almarhum Dr. AMP. Pesan saya sebagai Ketua Umum Pusat Perwanti Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia dari PSMTI. Semoga setiap orang yang mendengar isi surat yang dapat memahami dan menjalani pesan pahlawan kesehatan garda terdepan ini. Bersama kita pasti bisa. Kita bisa karena biasa. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.